Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini pelajaran fikih. Kita akan membahas pelajaran tentang makanan haram. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang makanan halal ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang makanan haram. Bismillahirrahmanirrahim. B. Makanan haram. Makanan yang tidak baik dan menjijikkan haram tidak boleh dimakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya Allah menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk ya. Jadi makanan yang halal itu yang dibolehkan oleh Allah itu makanan yang baik ya, dan sebaliknya yang diharamkan itu yang buruk, yang tidak baik ya. Makanan yang haram berdasarkan zatnya terbagi dua, yaitu haram dengan sendirinya dan haram karena dicampur makanan yang haram. Jadi terbagi dua, ada yang haram dengan sendirinya, ada juga haram karena bercampur dengan yang haram ya. Jenis makanan yang haram dengan sendirinya antara lain, pertama yaitu bangkai ya. Jadi bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih dengan menyebut nama Allah ya. Mati karena tertabrak, mati karena jatuh ya, atau karena disembelih tapi disembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah, itu juga termasuk bangkai ya. Nah, bangkai ada dua bangkai yang dibolehkan yang halal ya, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Jadi ikan itu walaupun sudah mati ya, itu halal untuk dimakan, belalang juga ya. Kemudian jenis makanan yang haram dengan sendirinya yaitu darah ya. Jadi darah itu tidak boleh dimakan ya. Darah itu ya, ada sebagian orang yang memakan darah. Jadi darah itu kalau sudah didiamkan beberapa lama, itu darah itu nanti akan menggumpal seperti hati dia ya. Nah biasanya ada orang yang mengolah darah ya yang sudah menggumpal jadi hati, seperti hati itu diolah dijadikan makanan. Nah itu hukumnya haram ya, tidak boleh ya. Jadi darah yang diolah jadi makanan itu biasanya kalau sudah didiamkan beberapa lama itu dia akan menggumpal jadi hati, kemudian diolah jadi makanan. Nah itu tidak boleh ya. Kemudian daging babi ya, daging babi itu haram ya dimakan ya. Kemudian makanan atau buah-buahan yang busuk atau basi ya. Jadi makanan yang sudah busuk, yang sudah basi itu tidak boleh dimakan ya. Walaupun misalnya sudah basi dicuci, diolah lagi, dimasak lagi, nah itu tidak boleh ya, haram ya, karena dia tadi awalnya sudah busuk, sudah basi ya. Kemudian hewan halal yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Ayam, kambing, sapi ya, seandainya disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, tidak sesuai dengan syariat Islam, itu haram ya. Itu sama juga dengan bangkai ya. Jadi hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah itu sama dengan bangkai ya, tidak boleh dimakan. Kemudian makanan yang menjijikkan, kotor dan membahayakan tubuh ya. Jadi makanan yang menjijikkan, yang kotor ya, dan dapat membahayakan tubuh ya, dapat membuat tubuh sakit, itu tidak boleh dimakan, hukumnya haram untuk dimakan ya.
Selanjutnya Allah melarang manusia memakan makanan yang haram agar manusia tidak terkena akibat buruk dari makanan haram tersebut ya. Jadi kenapa Allah melarang makanan yang haram? Itu karena atau agar manusia tidak terkena akibat buruk dari makanan haram tersebut ya. Misalnya agar tidak sakit ya, bahkan agar tidak mati ya. Ada orang seandainya makan makanan yang berbahaya itu bisa mengakibatkan kematian ya. Nah, itu kenapa dilarang, yaitu agar makanan haram tersebut tidak berakibat buruk bagi manusia ya. Kemudian orang yang menghindari makanan haram pertanda bahwa ia adalah seorang muslim yang taat ya. Jadi kalau kita benar-benar orang yang taat, maka kita harus mengikuti ajaran atau syariat agama Islam ya, tidak boleh memakan makanan yang haram ya. Selanjutnya jenis makanan yang haram karena bercampur dengan zat yang diharamkan, antara lain nasi goreng yang menggunakan minyak babi dan daging babi ya. Jadi misalnya makanan ya, nasi goreng atau makanan yang lain soalnya yang digoreng itu menggunakan minyak babi, maka makanan tersebut jadi haram ya. Nasi goreng, tempe goreng, tahu goreng ya, seandainya digoreng menggunakan minyak babi ya, atau digoreng minyaknya bekas menggoreng daging babi misalnya juga, nah itu termasuk haram jadinya ya. Kemudian makanan ringan yang diolah dengan bahan-bahan yang haram ya, jadi campurannya tuh misalnya bakso ya, bakso menggunakan daging babi, nah itu bakso tersebut jadi haram karena diolah dengan bahan yang haram ya. Kemudian makanan yang sudah busuk dan diolah lagi, nah itu tadi makanan basi ya, kemudian diolah lagi, itu juga haram. Kemudian makanan yang mengandung racun atau zat-zat yang membahayakan tubuh ya. Itu ya, ada orang minum kopi campur dengan racun serangga itu ya, dengan autan ya. Nah, itu zat berbahaya dapat membahayakan tubuh ya, dapat menyebabkan kematian bahkan ya. Sama dengan bunuh diri, itu sama aja ya. Selanjutnya selain makanan yang haram dengan sendirinya dan makanan yang haram karena bercampur dengan zat yang haram, ada juga makanan yang haram karena cara memperolehnya. Misalnya memperolehnya dengan cara mencuri, merampok, menipu, berjudi, mencopet, korupsi dan lain sebagainya ya. Jadi kita misalnya membeli nasi bungkus, uangnya dari hasil mencuri, nah maka nasi bungkus itu jadi haram untuk kita ya. Tapi kalau untuk orang lain yang memperolehnya dengan cara halal ya, nasi itu asalnya halal ya. Jadi yang menyebabkan haram itu uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut ya, itu hasilnya dari mencuri atau menipu ya, maka itu jadi haram ya. Pekerjaan yang haram adalah semua pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Pekerjaan haram dapat merugikan diri pelakunya dan juga merugikan orang lain ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila ya. Tuh ya. Jadi orang yang makan riba itu seperti orang yang kemasukan setan karena gila, seperti orang kesurupan. Kenapa dikatakan seperti orang gila? Karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya ya. Mereka sudah tahu itu bekerja dengan cara seperti itu tidak baik ya, itu merupakan pekerjaan yang jahat ya, tetapi tetap mereka lakukan. Makanya mereka seperti orang
kemasukan setan karena gila ya. Jadi bukan riba aja, ini termasuk merampok, mencuri ya, menipu ya, korupsi ya. So, orang yang melakukan perbuatan itu sama seperti orang gila ya, sama seperti orang yang kemasukan setan ya, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya ya. Mereka tetap mengerjakan pekerjaan yang haram, yang tidak baik ya, yang dilarang atau yang jahat, padahal mereka mengetahui itu dilarang dan itu tidak boleh ya. Itu ya. Jadi selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain ya, pekerjaan yang haram tersebut ya. Selanjutnya, jadi agar makanan yang kita konsumsi bermanfaat, kita harus makan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram ya. Selanjutnya, jenis makanan yang haram untuk dimakan adalah sebagai berikut. Pertama yaitu bangkai binatang. Binatang yang mati tidak karena disembelih atas nama Allah, tetapi karena sebab lain seperti karena terkena penyakit atau karena tertabrak kendaraan atau karena diterkam binatang buas, itu hukumnya haram untuk dimakan ya. Kemudian bangkai binatang yang dimakan, bangkai haram untuk dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhilat lana maitatani as-samaku wal jarodu" ya. Artinya dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi hadis tentang halalnya bangkai ikan dan bangkai belalang ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Sekali lagi diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Selanjutnya yang kedua yaitu makanan yang buruk, menjijikkan atau najis ya. Semua makanan yang buruk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Ya. Artinya Allah menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk ya. Selanjutnya yang ketiga, makanan yang memabukkan. Makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau zat lain yang memabukkan hukumnya haram untuk dimakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Artinya tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar hukumnya haram ya. Hadis riwayat Muslim ya. Selanjutnya babi ya. Al-Qur'an menjelaskan babi haram dimakan, termasuk di dalamnya kulit, tulang dan semua bagian dari hewan babi tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah." Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 173 ya. Jadi di sini dalam ayat ini yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah ya. Selanjutnya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Binatang yang halal dimakan jika disembelih tidak menyebut nama Allah maka menjadi haram untuk dimakan ya. Ayam, sapi ya, kambing jika disembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah itu jadi haram untuk dimakan ya. Seperti yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah." Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai,
darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 173 ya. Terakhir yaitu yang keenam, benda yang membahayakan. Benda yang membahayakan tubuh dan jiwa manusia hukumnya haram untuk dimakan, seperti racun atau zat lain yang mematikan ya. Itu seperti kopi ya, itu dicampur dengan autan itu ya, lotion anti serangga itu ya. Nah, itu membahayakan, dapat menyebabkan kematian ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Ya, artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan ya. Jadi itu memakan makanan yang membahayakan itu sama juga dengan bunuh diri ya, itu hukumnya haram ya. Baik, sampai di sini ya. Selanjutnya tugas kalian ini mengerjakan soal-soal ya. Isilah titik-titik di bawah ini ya, nanti dikerjakan di buku tulis ya, jawabannya saja ya, nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.